Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dwi Putra Wijaya, NIM 200.24073. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan dasar pembentukan dari sebagian besar hukum internasional modern. Perjanjian internasional dibentuk untuk memenuhi kebutuhan mendasar negara-negara untuk mengatur dengan persetujuan bersama masalah yang menjadi perhatian bersama, dan dengan demikian membawa stabilitas dalam hubungan timbal balik di antara mereka. Sebagai instrumen untuk memastikan stabilitas dan ketertiban dalam hubungan internasional, perjanjian adalah salah satu elemen terpenting dari perdamaian dan keamanan internasional. Inilah sebabnya sejak awal sejarah hukum, perjanjian selalu menjadi sumber utama hubungan hukum antar entitas yang sekarang dikenal sebagai negara. Seiring dengan perkembangan hukum internasional yang semakin pesat dan dengan semakin kompleksnya suatu entitas yang mampu menjadi subjek-subjek hukum internasional, maka mendefinisikan suatu perjanjian internasional bukanlah suatu perkara yang mudah. Apalagi saat ini kita mengenal beberapa nomenklatur ataupun penyebutan yang merujuk dan memiliki makna sebagai perjanjian internasional. Walaupun ada banyak istilah yang digunakan, akan tetapi secara sederhana perjanjian internasional dapat diartikan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum internasional dan menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu timbulnya suatu hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan hukum internasional. Definisi tersebut merupakan kunci untuk memahami definisi dari perjanjian internasional, sehingga dengan merujuk pada definisi perjanjian internasional seperti itu, maka perjanjian internasional hanya melibatkan suatu entitas yang dikategorikan sebagai subjek hukum internasional. Dengan demikian, ruang lingkup perjanjian internasional hanya melibatkan baik itu negara dengan negara, negara dengan organisasi internasional, ataupun antara sesama organisasi internasional. Maka apabila suatu perjanjian dibuat dan disepakati oleh pihak yang salah satunya bukan merupakan subjek hukum internasional, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian internasional. Mukhtar Kusumaatmadja juga membuat rumusan terkait definisi perjanjian internasional, yaitu bahwa perjanjian internasional merupakan perjanjian yang diadakan oleh anggota masyarakat bangsa-bangsa yang mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Kemudian Bormauna dalam bukunya yang berjudul Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global berpendapat bahwa perjanjian internasional adalah instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama, yang mana pembuatannya diatur oleh hukum internasional dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Mahkamah yang mengemban fungsi utama untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memutus perkara berdasarkan hukum internasional yang mencakup perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diakui secara tegas oleh negara yang bersengketa. Kebiasaan internasional yang merupakan praktek yang bersifat umum dan diterima sebagai hukum. Prinsip atau asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, putusan-putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana yang bereputasi tinggi dan berbagai bangsa sebagai sumber tambahan dalam penentuan kaidah hukum ex aequo et bono merupakan frase yang diambil dari tradisi civil law yang berarti dalam keadilan dan keterbukaan, in justice and fairness, sesuai dengan keadilan dan kebaikan, atau sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan. Sumber hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 38 Statuta Mahkamah merupakan sumber hukum dalam kategori formil atau sebagai sumber hukum formil.
Sumber hukum sebagaimana diatur di dalam ketentuan tersebut dapat diklasifikasikan atas dua kategori, yaitu sumber hukum primer atau utama dan sumber hukum tambahan atau subsidiar. Dan di sini kalau dari sudut pandang fungsi pengemban hukum, maka prinsip-prinsip hukum umum merupakan sumber yang terpenting karena prinsip-prinsip ini memberikan dasar bagi mahkamah dalam mengembangkan kaedah hukum baru dalam penanganan perkara sebagai suatu instrumen hukum internasional yang secara eksplisit mengakui posisi organisasi internasional dalam masyarakat hukum internasional. Ketentuan hukum internasional yang secara khusus mengatur tentang pembuatan dan berlakunya perjanjian internasional, reservasi penafsiran terhadap ketentuan dalam perjanjian internasional. Akibat hukum bagi pihak ketiga, amandemen dan modifikasinya tidak berlakunya perjanjian internasional, penghentian dan penarikan diri, penyimpanan instrumen perjanjian internasional dan penyelesaian sengketa dituangkan pada bagian 1 sampai bagian 8, pasal 1 sampai dengan pasal 86 Konvensi Wina tahun 1986. Perjanjian internasional pada dasarnya terbagi ke dalam dua bentuk, yakni yang tidak tertulis dan tertulis. Iwayan Patriana menjelaskan bahwa perjanjian internasional tidak tertulis adalah sebagai berikut. Pada umumnya merupakan pernyataan secara bersamaan atau secara timbal balik yang diucapkan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri atas nama negaranya masing-masing mengenai suatu masalah tertentu yang menyangkut kepentingan para pihak. Pernyataan sepihak oleh pejabat negara yang diterima secara positif oleh pejabat atau organ pemerintahan negara lain berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional dengan bentuk ini merupakan perjanjian yang non-formal. Karena kesepakatan atau persetujuan antar pihak hanya dilakukan melalui pernyataan lisan. Dan pelaksanaan perjanjian bentuk ini didasarkan pada hukum kebiasaan. Berbeda dengan bentuk sebelumnya, perjanjian internasional yang tertulis adalah perjanjian yang merupakan bentuk perjanjian yang secara umum digunakan dalam hukum internasional dan praktik hubungan diplomatik setiap negara di dunia. Perjanjian ini dapat dibedakan ke dalam beberapa macam, seperti perjanjian internasional yang berbentuk perjanjian antar negara, perjanjian antar kepala negara, antar pemerintah, dan antar kepala negara dan kepala pemerintah. Perjanjian internasional berbentuk tertulis merupakan bentuk formal yang biasanya digunakan sebagai aturan-aturan hukum internasional karena menjamin kepastian hukum dan kejelasan dari isi perjanjian tersebut. Adanya pembedaan dari kedua bentuk perjanjian tersebut tidak mempengaruhi kekuatan mengikatnya, karena setiap perjanjian yang dibuat pasti mengikat negara yang menjadi pihak perjanjian itu sendiri. Selain perbedaan bentuk yang telah dijelaskan di atas, perjanjian internasional dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, yakni perjanjian internasional dari segi jumlah pesertanya. Terdapat dua jenis perjanjian internasional berdasarkan klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional bilateral dua negara dan atau pihak, dan multilateral lebih dari dua negara atau dua pihak. Perjanjian internasional berdasarkan kesempatan yang diberikan untuk menjadi negara pihak. Terdapat dua jenis perjanjian internasional dalam klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional tertutup dan perjanjian internasional terbuka. Sesuai dengan namanya, perjanjian internasional khusus atau tertutup merupakan perjanjian internasional yang hanya mengatur kepentingan para pihak yang bersangkutan, di mana pihak ketiga tidak diperkenankan terlibat dalam perjanjian tersebut. Sebaliknya, pada perjanjian internasional terbuka, pihak ketiga atau negara-negara yang pada awalnya tidak
terlibat dalam pembentukan perjanjian internasional tersebut dapat menyatakan persetujuannya untuk terikat dengan perjanjian tersebut di kemudian hari. Perjanjian internasional dari segi kaidah hukum yang dilahirkannya. Klasifikasi ini memiliki kaitan erat dengan jenis perjanjian internasional sebelumnya dan membagi perjanjian internasional ke dalam 3 bagian lagi, yaitu perjanjian internasional yang melahirkan kaidah hukum khusus yang berlaku bagi para pihak yang terikat, atau kaidah hukum khusus yang berlaku dalam kawasan regional tertentu, dan kaidah hukum yang berlaku secara universal atau umum. Secara garis besar ada 3 macam perjanjian internasional jika ditinjau berdasarkan kaidah hukum yang dirumuskan di dalamnya, yaitu perjanjian internasional yang di seluruh pasalnya merupakan perumusan dari kaidah-kaidah hukum, kebiasaan internasional dalam bidang yang bersangkutan, yang merupakan perumusan atau yang melahirkan kaidah-kaidah hukum internasional yang sama sekali baru dan atau yang substansinya merupakan perpaduan antara kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali. Perjanjian internasional sudah pasti lahir atas kebutuhan untuk mengatur suatu objek yang dihadapi secara bersama-sama oleh para pihak yang berkepentingan. Maka pasti ada pihak yang berinisiatif untuk mengadakan suatu perjanjian dengan negara lainnya. Berdasarkan pramekarsanya, perjanjian internasional terbagi ke dalam 2 golongan, yaitu yang kelahiran atau pembentukannya diprakarsai oleh negara atau negara-negara dan atau organisasi internasional. Demikian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.